Nah, di kasus kita terakhir ini, terutama terkait dengan putusan MK, itu dilihatnya oleh pasar, oh ngasih umpan nih, mancing. Karena yang jadi masalah menurut saya, terutama oleh pasar sebetulnya tidak, dalam ini kita bedakan antara pasar dengan masyarakat kita, dengan aktivis gitu ya Pak ya. Pasar ngelihatnya bukan soal dinastinya. Karena menurut dia, siapapun presidennya, ya, 3 ini, kita akan menghadapi masalah jangka pendek terkait beras, BBM, nilai tukar. Kalau ini technical biasa saja, mungkin siapapun presidennya, ya biasa aja, dia tinggal ngambil alih. Tapi kalau ini bukan technical biasa saja, siapapun pemenangnya, dan pasca pemilu kita kembali lagi mengulang tahun 97, masyarakat kecil mulai kena sembako, masyarakat kelas menengah mulai kena ini, menurut saya, kita bisa setback lagi mengulang ke belakang. Saya melihatnya Presiden Jokowi overconfidence juga. Overconfidence, dan menurut saya kelihatannya memang gaya dia begitu. Dia gayanya memang merasa proyek strategis nasional ini harus dikerjakan. Nggak usah ngomongin soal Cina deh, karena nggak ada uang yang lain yang punya uang Cina gitu. Tapi hati-hati, karena Pak Amran pernah di situ, terus naik kelas gitu. Jangan juga ngurusin yang lama-lama. Tapi bagaimana misalnya soal subsidi pupuk yang dulu misalnya dikonsolidasikan oleh beliau sebelum ini, ya harusnya digeser. Bagaimana pupuk bisa naik kelas, bagaimana dana BUMDes bisa diutamakan untuk naik kelas gitu. Jadi menurut saya Pak Uki, kalau cara berpikirnya kayak gitu, siapa menteri yang paling strategis bagi negara ini sebetulnya dalam 5-15 tahun ke depan? Menteri Pertanian. Halo sahabat Uki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap sahabat Uki sehat dan tetap bugar tentunya. Mohon maaf, cukup lama saya tidak tampil di CJS, Catatan Jurnalis Sukriansa. Beberapa bulan saya kira ya. Dan hari ini saya akan kembali, aktif kembali sebagai host di CJS. Siang ini saya bersama dengan Dr. Yanuar Rizky. Kita akan berbicara tentang ekonomi Indonesia khususnya, apalagi sekarang menjelang pemilu. Kita tahu sudah ada 3 calon presiden yang sudah mendaftar di KPU. Dr. Yanuar Rizky, kita pernah mewawancarainya beberapa waktu lalu, dan kita tentu tahu bagaimana analisisnya yang sangat tajam dan juga tepat. Hari ini, siang ini, kita bersama dengan beliau. Bagaimana kabar Pak Yanuar? Baik Koki, sehat alhamdulillah Koki. Tetap fitness terus? Iya, kita jaga kesehatan aja. Siap. Pak Yanuar, ya. Ini kan kalau bisa cerita sedikit dulu, kondisi ekonomi kita saat ini, dan tentunya bagaimana Pak Yanuar melihat prediksi ekonomi kita dari 3 calon yang ada ini. Oke, pertama kita ngelihat kondisi ekonomi dunia dulu ya. Ya. Jadi sebetulnya beberapa yang kita bicarakan di podcast terdahulu, ya, sinyal-sinyalnya ini kan semakin tampak ya. Jadi kita waktu itu membahas juga bahwa krisis ini mau di episode yang mana nih? Ya. Apakah episode depresi besar seperti tahun 1932 ya setelah flu Spanyol? Apakah krisis surat utang seperti di Amerika Latin tahun 1980? Apakah ini model krisis setelah krisis surat utang di Amerika Latin kan perang Teluk ya. Setelah itu ada bubble.com. Setelah itu krisis moneter Asia 98. Ya. Nah, di podcast yang lalu kan kita mencari gambaran seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang terkait dengan perang geopolitik, ya, semakin kelihatan bahwa tidak ada titik temu. Ya, terutama misalnya Rusia, Ukraina, kita udah tahu dari lama. Sekarang juga ada Israel dan juga Palestina, ya, Hamas dan sebagainya. Ya. Jadi sinyal bahwa dunia ini mengarah kepada perang itu memang ada. Jadi sinyal-sinyal seperti di tahun
1920 sampai dengan 1945. Oke. Great Depression. Di 1920 sampai dengan 1928 juga sebetulnya depresi besar juga diawali oleh krisis pangan dan kemudian krisis energi. Nah, krisis pangan juga sekarang sudah mulai kelihatan karena kelihatannya banyak pemimpin dunia menganggap bahwa akhirnya front loading namanya dalam ekonomi. Jadi dari front loading itu dia mengutamakan logistik diambil duluan sehingga akhirnya kalaupun terjadi apa-apa mereka punya logistik. Nah, jadi yang melakukan front loading ini banyak gitu ya, dan termasuk yang punya resources itu juga mencoba untuk menahan untuk tidak ekspor. Misalnya India dengan beras dan sebagainya. Nah, jadi tanda-tanda bahwa dunia memprediksi ke depan ini akan terjadi pertarungan pangan itu terjadi. Kedua adalah soal energi, terkait dengan energi hijau dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari gejala-gejala itu apa terkait dengan pilpres kita, ya. Jadi pilpres kita ini suka nggak suka kita juga akan terpengaruh geopolitik oleh dua kekuatan besar. Kekuatan besar yang pertama adalah kekuatan Amerika Serikat dengan sekutunya. Jadi ini kubu Special Drawing Right IMF. Jadi Special Drawing Right IMF ini adalah kumpulan mata uang yang mengatur mata uang dunia atau ruling currency yang isinya adalah US dollar, euro, Japanese yen, dan karena waktu itu Cina juga ribut, 2010 Cina mulai dimasukkan tapi sedikit. Tapi Cina ini kelihatannya juga masih nggak puas, dia bergabung dengan Rusia dan sebagainya di BRICS. Jadi secara monetaris, jadi monetaris ini dunia diatur oleh kaum-kaum moneter. Ini juga lagi terjadi pertarungan, perang moneter antara kubunya IMF, SDR IMF, dengan kubunya BRICS, termasuk juga dengan penyelesaian dan sebagainya. Nah, ini ada dua tipikal yang berbeda, Pak Uki. Iya. Ya. Jadi tipikalnya adalah kalau kubunya SDR IMF ini, dia modelnya adalah good governance atau tata kelola. Jadi orang akan masuk ke dalam satu investasi, dia lihat dulu hukumnya gimana, tata kelolanya gimana, negara demokrasinya gimana, isu HAM, ya kan, isu hukum dan sebagainya. Intinya adalah bahwa dia akan investasi dengan syarat-syarat bankable terkait dengan tata kelola. Oke. Nah, sekarang ada kubu yang dilawannya ini Cina. Cina juga punya investment gitu ya, uang lebihnya untuk investasi di mana-mana. Nah, Cina ini menjadi fenomena baru juga. Dia tidak terlalu peduli terhadap AMDAL gitu ya, terkait dengan tata kelola. Dia juga tidak terlalu peduli terkait dengan segala macam. Pokoknya orang mau pakai barang dia gitu ya. Orang mau juga menerima tenaga kerja dia. Dia mau melakukan investasi di awal. Nah, kelihatannya pola Cina ini disadari atau tidak disadari, ini cocok dengan kultur pengusaha kita. Oke. Ya, cocok juga dengan kultur birokrasi kita. Oke. Bahasanya tuh nggak ribet lah gitu. Iya, iya. Ya kan, nggak ribet. Jadi pragmatis saja deh. Iya. Yang penting segala macam. Nah, ini membesar. Ya kan, ini membesar. Nah, ini ada bahayanya nggak? Kalau kita lihat dalam sejarah pertarungan dunia, ada. Nah, terutama misalnya statement terakhir ketika Pak Jokowi kemarin ke Cina, Presiden Jokowi kan mengatakan bahwa IKN itu masuk dalam Ring Belt Road-nya Cina. Oke. Jadi dalam program strategisnya Cina. Hilirisasi energi juga ke sana. Iya. Pak Jokowi juga minta bantuan beras ke Cina. Yang kalau kita lihat Pak Uki, Cina itu dia sudah melakukan front loading beras dari Vietnam, dari Thailand, dan juga dari India. Itu dari sejak COVID. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita sekarang mengambil dikasih oleh Cina beras itu belum tentu beras hasil Cina. Karena Cina itu juga melakukan front loading, dia membeli. Oke. Jadi sebelum India melakukan pembatasan ekspor, dia udah beli duluan. Iya. Itu yang disebut dengan front loading. Gitu juga berasnya Vietnam yang ikut India juga nggak mau jual, dia juga udah beli. Jadi Cina itu memang punya stok berlebih yang didapatkan dari impor dia. Iya. Nah, kita mau dikasih nih oleh Cina, karena kan cari beras ini juga sekarang susah. Iya. Gitu ya, semua negara. Jadi kalau makanya harganya naik. Ini juga jadi problem buat kita kan, harga beras. Tapi kita punya uang, kita mau front loading, harga juga udah naik, barang nggak ada.
Nah ini kan yang kemudian dibantu dalam tanda petik oleh Cina. Jadi Cina dengan kata lain memberikan sebagian logistiknya 1 juta ton, ya kan, untuk Indonesia. Nah tentu kan ini ada konsekuensinya karena nggak ada makan siang yang gratis. Iya. Nah jadi kalau saya ngelihatnya bahwa Indonesia dibantu untuk menjaga stabilitas di depan kurva terkait dengan stok beras, gitu ya, dibantu oleh Cina. Di sisi lain, pemerintahan Jokowi juga, Pak Presiden juga mengatakan soal IKN, hilirisasi, energi, semuanya bersama Cina. Ini mengganggu nggak? Kalau buat pengusaha kita sih oke-oke aja, gitu kan yang saya bilang tadi. Tapi buat kubunya Amerika Serikat dan sekutunya, dia terganggu. Oke. Karena dengan kata lain, Indonesia boleh dibilang di mata itu, di mata kubu lawannya, sudah bukan non-blok lagi. Iya. Bloknya jelas gitu, koloninya jelas. Oh, Indonesia akan bagian dari Cina, gitu kan? Apa bahayanya? Bahayanya dimanapun juga, suka nggak suka, secara moneter, secara uang beredar, kekuasaan kubu SDR IMF ini besar. Misalnya saya ambil contoh, surat utang negara kita. Surat utang negara kita ini betul bahwa sebagian besar dipegang oleh perbankan lokal, oleh Bank Indonesia, oleh asuransi, oleh BPJS, oleh reksadana, dan sebagainya. Tapi harganya di pasar sekunder itu sangat tergantung dengan pola-pola asing ini. Nah, terutama begini Pak Uki, terutama sebetulnya secara moneter itu, kita sebenarnya banyak selama ini menikmati carry trade dari Jepang. Karena Jepang ini kubunya Amerika nih, sekutunya Amerika Serikat di SDR IMF. Jepang itu sudah sekian lama menerapkan suku bunga negatif bank sentralnya. Jadi dengan kata lain, uang Jepang itu keluar dari Jepang. Jadi dia justru tidak menahan uang di Jepang. Uang itu keluar dari Jepang. Nah, uang keluar ini akan mencari selisih suku bunga. Karena di Jepang bunganya negatif, dia akan cari yang bunganya positif. Nah, bunga surat utang negara kita tuh rata-rata di kuponnya di 6-7, ya rata-rata di 6-7%. Masuk ke situ. Ya kan, masuk ke situ. Nah, sehingga yang harus dicermati, karena pertanyaannya adalah, kok rupiah mendekati 16.000? Kan orang sekarang kita lihat 16.000. Sebetulnya karena Bank Sentral Jepang mengatakan mulai Januari 2024, dia tidak akan lagi dalam rezim suku bunga negatif. Dia akan, suku bunganya akan naik ke atas. Ini yang sebetulnya mengakibatkan rupiah kita hampir mendekati 16.000. Sebetulnya bukan hanya rupiah. Hampir seluruh mata uang Asia melemah. Dan kalau kita lihat sejak statement yang diberikan oleh Bank Sentral Jepang di bulan lalu ini, yen Jepang itu mata uang yang teraktif dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi sebetulnya rupiah kita ini terkena oleh dampak ekspektasi pasar bahwa yen akan menguat di Januari 2024. Oke. Misalnya saja Pak Uki, banyak perbankan kita menawarkan nasabah-nasabah untuk mengunci US dollar, misalnya 200.000 sampai dengan 500.000, dikunci dengan yen, ya 6 bulan, berarti kan sampai Januari, itu ditawarkan. Jadi kalau kita tanya ke beberapa nasabah-nasabah prioritas, nasabah-nasabah kita yang punya US dollar banyak, itu ditawarkan. Jadi saya juga dapat info dari beberapa teman-teman yang punya US dollar cukup besar ya, karena dia nanya juga gitu, apakah itu oke atau enggak gitu. Jadi artinya bahwa perbankan sendiri dia menjaga dalam 6 bulan ke depan kemungkinan akan ada kejutan dari yen. Nah, persoalannya apakah ini murni yen? Nah, Jeremy Powell, Gubernur Bank Sentral The Fed, mengatakan yen ini nggak boleh terlalu kuat. Jadi ibaratnya udah yennya mengatakan sinyal akan balik arah, Amerika Serikat pun naikin gitu. Jadi kita ini sekarang dapat 2 tekanan dari 2 sekutu ini nih. Oke. US dollar. Kayaknya sudah hampir 16 ini ya. 16.000. Oke. Dia kita dapat 2 tekanan dari sini. Nah, ini kita ngelihatnya begini Pak Uki, seperti di podcast kita yang dulu. Kalau ini murni technical, jadi murni technical dulu, murni orang cari cuan lah, cari duit deh. Ya kan, kalau dulu saya beli US dollar di 15.000, besok saya jual di 16.000, cuan saya 1.000 gitu. Ya, dia akan balik lagi. Secara teknikal itu akan balik lagi. Paling yang terjadi adalah yield surat utang kita mungkin akan bertambah lah. Karena kan sekarang The Fed punya US Treasury, dia membiarkan di atas 6% kita mungkin akan ada koreksi
surat utang kita. Kalau gitu saja sebetulnya ya nggak ada apa-apa. Ya kan, akan naik, akan turun lagi. Tapi yang dikhawatirkan kalau ini bagian dari yang disebut dengan doomsday scenario. Jadi doomsday scenario ini memang ada keinginan dari negara maju untuk melakukan ambil alih aset atau hostile takeover. Gampangnya, daripada kita terlalu mundur ke Amerika Latin tahun 80, apalagi tahun 32, kita lihat aja waktu krisis moneter Asia 98. Apa sih intinya? Intinya, nilai tukar terhadap US dollar itu, ketika dia misalnya, saya ambil contoh real aja. Kemarin US dollar itu paling top di 15.600. Begitu 15.600, dia balik lagi ke bawah. Batas bawahnya 14.600. Jadi sebetulnya volatilitas kita itu ada di 1.000 rupiah. 1.000 itu sama dengan volatilitas US dollar terhadap rupiah. Itu ada di sekitar 5-6%-an. Makanya surat utang negara kita 6%, nggak ada apa-apa. Kita masih bisa terhandle lah. Ya. Jadi 16.600 dia pasti balik lagi ke bawah ke 14.600 karena dia cuma cari volatility-nya yang jumlahnya 6% tadi. Ya. Nah, dari sinyal terakhir ini kita perlu cukup khawatir karena batas atasnya sudah bergeser nih, ada equilibrium baru. Sekarang sudah 15.929, mendekati, belum berhenti, belum ke bawah nih. Ya. Berarti kan kita juga belum bisa ngomong batas atasnya di berapa nih. Kalau dia misalnya nanti di 16.000, dia berhenti, dia balik lagi ke bawah, nanti kita lihat batas bawahnya berapa. Kalau misalnya masih 1.000 perak ke 16.000, berarti ini technical biasa. Cuman dia equilibrium dulu aja, batas bawahnya dikatasin, batas atasnya juga dikatasin. Tapi akan repot misalnya Pak Uki, kalau dia misalnya ke 16.000, ke bawahnya ke 14.500, 1.500. Berarti dia menaikkan volatilitas. Berarti ada ancaman suku bunga. Ya. Nah, ini satu. Tapi kalau ini seperti ini, mungkin menurut saya respon kebijakan moneter BI masih bisa merespon. Karena ini persoalan suku bunga, paling naikin suku bunga, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, repotnya nih kalau dia terlalu tinggi nih batas atasnya tadi. Ya. Dan dia menginginkan doomsday gitu. Menginginkan nilai aset jatuh. Dia menginginkan juga terjadi kredit macet. Seperti kita dulu 98. Nah, motif seperti ini ada nggak? Ya ada. Karena kalau kita ngomong, bedanya gaya Wall Street, gayanya dalam tanda petik itu gayanya Barat dengan gayanya Cina. Kalau gayanya Barat itu, dia memang senang mengambil barang jadi. Dia nggak suka gitu. Coba kita lihat startup itu. Startup itu angel investor dari Amerika Serikat selalu mengambil barang jadi. Tapi harga murah. Yeah. Nah, di sini resiko kita yang paling besar. Jadi hampir semua proyek kita sama Cina, pengusahanya juga adalah penguasa, ya kan, konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, kalau ini dipukul, Pak Uki, karena untuk hostile takeover, maka yang akan jadi korban tuh masyarakat, rakyat. Ya. Karena rupiah kita akan kembali lagi terlalu tinggi, di saat harga beras juga tinggi, sehingga akhirnya orang teriak-teriak soal perut, soal sembako gitu. Kelas menengah juga ada persoalan koreksi nilai aset, harga saham jatuh, asuransi segala macam. Nah, ini skenario mengerikan ya, doomsday-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat mungkin nggak gitu. Nah, banyak orang bilang gini, kalau kita ngelihat dalam situasi geopolitik kayak gini, ada doomsday-nya, ya jangan kasih umpan, jangan mancing. Nah, di kasus kita terakhir ini, terutama terkait dengan putusan MK, itu dilihatnya oleh pasar, oh ngasih umpan nih, mancing. Karena yang jadi masalah menurut saya, terutama oleh pasar sebetulnya tidak, dalam ini kita bedakan antara pasar dengan masyarakat kita, dengan aktivis gitu ya Pak Uki ya. Pasar ngelihatnya bukan soal dinastinya. Karena menurut dia, ya dinasti politik di Indonesia ini banyak. Ada keluarganya Gus Dur yang sampai sekarang masih rebutan partai. Anak-anaknya Gus Dur. Ada anak-anaknya Pak Harto yang berusaha untuk balik lagi. Ada anaknya Soekarno, bahkan sekarang udah menjadi dinastinya Megawati gitu ya. Jadi dinastinya Megawati. Ada SBY.
Jadi kalau orang melihat pasar, ya kalau Jokowi juga membangun dinasti, di kacamata pasar, itu biasa dalam politik Indonesia. Tapi bukan pasar kalau nggak culas, Pak Uki. Iya. Ya. Nah, di Pak Jokowi ini ada yang bisa digoreng oleh pasar menjadi isu untuk isu-isu doomsday tadi. Satu, di antara semua presiden yang pasca reformasi, hanya Pak Jokowi yang ketika dia dalam presiden aktif yang mempromosikan anaknya dalam proses elektoral. SBY misalnya, AHY. AHY kan maju ke elektoral setelah SBY-nya bukan presiden. Ya, bahkan Megawati sampai hari ini walaupun dia punya tiket punya segala macam, Puan nggak pernah jadi apa-apa, nggak pernah dipromosikan. Nah, pasar tentu akan melihat Jokowi ini memicu konflik, terutama orang melihat kepada 98 di Indonesia. Itu satu. Kedua, lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah konflik kepentingan. Karena kalau pasar keuangan, tata kelola itu terkait dengan konflik kepentingan. Makanya Pak Uki lihat, kalau kita lihat apa sih yang dibesarkan, terutama oleh media-media asing, tentang keputusan MK dilakukan oleh kerabatnya Gibran, yang juga kerabatnya presiden. Itu kalau kita lihat tone-nya media asing itu ke sana. Ya Jokowi-san gitu ya, tapi yang dia besarkan tone-nya itu bukan persoalan dia anak Jokowinya, tapi putusan MK-nya. Nah, jadi menurut saya Pak Uki, kalau ini seolah-olah diumpan, ke depan misalnya memang ingin melakukan hostile takeover, maka ini kita akan kembali kayak dulu 98. 98 begini Pak Uki. 97, 96, pemilu 97. Pemilu 97 itu Golkar menang meyakinkan, terbesar sepanjang sejarah. 80%. Soeharto juga sangat meyakinkan, dilantik di mandataris MPR di Maret 97. Tapi setelah dilantik, mulai kena ke harga beras, mulai kena ke harga BBM, dan nilai tukar yang tak terkendali. Akhirnya isu tata kelola tentang otoriternya Soeharto itu masuk benar pasar, didorong betul oleh Barat, dan persoalan perut di masyarakat bawah kita, persoalan di kelas menengah kita yang merasa sudah bosan dengan otoriter, itu menjadi doomsday. Jadi kalau dibilang apa yang mengakibatkan reformasi, ya kombinasi. Terutama sebetulnya pemicunya dari soal perut dan sebagainya. Tiga hal ini nampak sekarang. Harga beras yang naik, harga BBM naik, dan nilai tukar. Polanya sama. Harga beras di tahun 96 naik, ya karena India setiap mau pemilu, dia pasti nahan barang, Boki. Dia menginginkan harga beras itu naik. Begitu naik, orang cari, pas mau pemilu, India ini nanti Mei 2024 dia pemilu. Jadi kalau tidak ada apa-apa, di sekitar April gitu dia akan lepas barang Pak Uki dengan harga beras yang sudah mahal. Tujuannya apa? Ya biar voternya seneng sama pemerintahannya. Menang pemilu, intinya sih begitu aja gitu. Nah kedua soal harga BBM, di Amerika Serikat ini, yang namanya industri oil and gas ini, dia itu adalah pendana politik terbesar, donatur politik. Jadi setiap Amerika Serikat itu mau pemilu, itu yang namanya harga minyak itu naik Pak Uki. Karena dia cari duit untuk membiayai US election. Nah ini juga terjadi lagi sekarang. Nilai tukarnya yang tadi saya bilang tadi, ada faktor dari Jepang, dari The Fed dan sebagainya. Nah terkait nilai tukar geopolitik kita jauh lebih kompleks sekarang. Ya kan karena ada perang Gaza, ya kan ada Ukraina, kompleks gitu, lebih kompleks. Nah kita tambahin lagi, ibaratnya makanan, ibaratnya luka gitu, udah ada terluka, kita tambahin nih sama cuka, ya pedes dia. Nah, jadi konflik-konflik elit terakhir ini terkait dengan MK itu sama aja dengan kasih cuka. Nah, tapi kan sekarang kita negara demokrasi, orang akan bilang gitu. Kalau negara demokrasi, apalagi dong isunya? Tidak ada isunya secara politik. Isunya secara HAM juga nggak ada. Ada dinasti sebenarnya. Nah, ya kan, karena kan kita negara demokrasi. Ya. Nah, makanya saya di podcast Pak Uki yang lama, saya bilang, kemungkinan besar kita ini bisa meniru pola Korea Selatan. Jadi 98 itu Pak Uki, yang jatuh, yang dikepret betul oleh pasar itu won sama rupiah. Ya.
Korea Selatan itu karena sudah terlalu besar produk-produk lokalnya. Jadi terlalu besar, kemudian hubungan chaebol itu konglomerat, mereka nyebutnya chaebol. Jadi chaebol yang kemudian ke politik. Persis kayak kita sekarang. Ya ketua pernah di HIPMI, ya pernah di Kadin, ya kan? Tapi juga kemudian ke partai politik, ya jadi menteri. Itu Korea Selatan mengalami. Nah, jadi yang terjadi di tahun 96-97 itu, Korea Selatan itu negara demokrasi persis kayak kita, pemilihan presiden langsung. 95 kalau saya nggak salah ya, Kim Jong Sam itu terpilih jadi presiden. Nah, dia sebenarnya persis gaya-gaya seperti Pak Jokowi melakukan konsolidasi politik. Jadi orang, ya wajar ya, kayak namanya berkuasa kan dia perlu melindungi koalisi besar lah. Yeah. Nah, Kim Jong Sam dulu melakukan itu agar chaebol ini tidak mengganggu dia, karena chaebol ini dia tangkepin. Yang dia tangkap itu Chun Dok-kwan, bekas presidennya, dan Roh-tae-woo. Ya, termasuk kena chaebolnya. Nah, Kim Jong Sam populer karena dianggap reform. Ya kan, karena banyak masyarakat kelas menengah Korea Selatan juga jengah lah ngelihat, kalau bahasa kita kan ya penguasa hak gitu kan, jengah sama Kim Il Sung dihantemin gitu. Tapi di Januari 1998 media barat membuka investigasi bahwa anaknya Kim Jong Sam korupsi juga. Hancur dia di situ. Nah, apa yang ingin saya lihat di kita sekarang, kasus korupsi terjadi. Yang dari ini ditangkap, yang ini ditangkap. Bahkan terjadi juga gitu. Sampai sekarang juga ketua KPK-nya juga bermasalah juga, digeledah juga karena isu segala macam. Kita kayak Korea Selatan di tahun 96-97. Jadi kalau menurut saya Pak Uki, kembali ke tadi, siapapun presidennya, ya, tiga ini, kita akan menghadapi masalah jangka pendek terkait beras, BBM, nilai tukar. Kalau ini technical biasa saja, mungkin siapapun presidennya, ya biasa aja, dia tinggal ngambil alih. Tapi kalau ini bukan technical biasa saja, siapapun pemenangnya, dan pasca pemilu kita kembali lagi mengulang tahun 97, masyarakat kecil mulai kena sembako, masyarakat kelas menengah mulai kena ini, menurut saya, kita bisa setback lagi mengulang ke belakang. Oke. Dan menurut saya, ini yang menurut saya Pak Uki, harusnya ada wisdom. Misalnya dari Pak Jokowi gitu, jangan mengumpan lah. Jangan mengumpan isu-isu besar. Jadi saya melihatnya Presiden Jokowi overconfidence juga. Overconfidence, dan menurut saya kelihatannya memang gaya dia begitu. Dia gayanya memang merasa proyek strategis nasional ini harus dikerjakan. Nggak usah ngomongin soal Cina deh, karena nggak ada uang yang lain yang punya uang Cina gitu. Tapi hati-hati, ini bukan barang netral gitu. Kita jadinya akhirnya terjebak ke dalam 1-2 blok ini. Dan kita menjadi bagian dari peperangan itu. Jadi itu yang akan menjadi resiko Pak Uki. Jadi kalau menurut saya khawatir gini, karena kalau menang pemilu di negara dengan ketimpangan ekonomi seperti kita yang besar gini, ya siapa yang menguasai logistik, siapa yang menguasai jaringan, kemungkinan besar menang. Yeah. Seperti juga dulu Soeharto gitu. Yeah. Ya kan, dengan Golkar. Tapi kan kalau itu memang dibiarkan seperti itu dan kemudian dipukul balik, berat. Jadi menurut saya dari 3 capres ini, dari 3 koalisi ini, tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita menjaga stabilitas. Tapi sekarang isu-isu besar banyak di kita. Yeah. Ini yang jadi masalah. Gitu Pak Uki. Jadi kalau menurut saya, siapapun yang terpilih, menurut saya di tahun-tahun pertama akan menghadapi situasi yang nggak gampang. Yeah. Ya kan? Nah, kalau ini masalahnya tidak terjadi gebrak doomsday skenario di pasar, ya mungkin 1-2 tahun konsolidasi, melakukan penyesuaian, selanjutnya bisa jalan lagi. Tapi repotnya kalau ini bukan sekedar cari duit biasa aja dari pasar, tapi memang pasar ingin melakukan takeover. Jadi kalau takeover ini pasti aset akan turun gitu, dan akan ada gejolak di kita gitu. Pak Yanuar, ini kan cukup panjang penjelasannya, banyak hal menurut saya yang
bisa dipilah-pilah dari persoalan-persoalan tadi itu. Tapi saya tertarik tadi dengan kondisi, sebutlah kedekatan pemerintah dengan Cina. Apakah ini tidak akan membuat nanti Amerika dalam hal ini, dalam hal pemilu, mereka juga akan, ya sebutlah tanda cawe-cawe juga dalam pemilu nanti? Ya. Menurut Anda itu akan terjadi? Akan. Dan menurut saya, gini loh Pak Uki, kalau semua pertarungan ini diselesaikan lewat pemilu, mungkin kita sebagai rakyat lega juga. Iya. Dengan kata lain gini, ada kubu Cina nih. Cina juga pasti cawe-cawe. Apa untuk melindungi investasinya. Amerika juga cawe-cawe di pemilu. Jadi yang ini nggak tahu cawe-cawe ke kandidat mana, yang ini nggak tahu cawe-cawe ke kandidat mana. Nah mereka bertarung nih. Iya. Ya kan, nggak tahu nanti siapa menang. Ya kan? Nah, yang saya khawatir tuh gini Pak Uki, ini dibiarin nih. Yang ini diem aja gitu. Karena dia ingin memukulnya setelah pemilu. Dengan cara? Ya yang tadi saya bilang, isunya banyak kan. Nanti nilai tukarnya mulai melemah terus, beras naik, BBM naik, akhirnya orang, walaupun dulu menang pemilu, orang kan gelisah kan. Tapi kalau dipikir, kalau menunggu pemilu kan sudah telat bagi dia, Amerika sebetulnya. Mungkin saja dia melakukan sebelum itu, sehingga dia bisa lebih banyak mendatangkan, sebutlah keuntungan untuk mereka kalau dia bergerak jauh sebelum pemilu. Ya, jadi kalau misalnya sebelum pemilu ini dan sampai pemilu terjadi interaksi dan kemudian terjadi permainan berbagi, mungkin kita nggak ada apa-apa, oke. Jadi permainan berbagi itu soft power ya. Intinya kan bagi-bagi aja, jangan semua ke Cina dong, dia ke saya. Permainan berbaginya selesai, mungkin nggak ada apa-apa. Tapi kan yang repot itu kalau dia memang ingin men-take over, mengambil. Ya kan, kalau dia ingin men-take over ya dia pasti akan mencari krisis. Ya. Ya kan? Nah, take over isu, pakai isu politik, harga aset turun. Ya kan? Itu kemungkinan yang setelah pemilu. Saya lihat hal yang sama itu sebetulnya saya baca dikemukakan oleh Pak Hendro Priyono ya. Ya. Pak Hendro Priyono bilang bahwa dia mengatakan Pilpres ini 3 kekuatan besar. Yang saya baca ya di media, Jokowi representasinya adalah Pak Prabowo, kedua Bu Mega representasinya Ganjar, ketiga Surya Paloh representasinya Anies. Pak Hendro bilang bahwa dia minta Pak Jokowi, Bu Mega, dan Surya Paloh untuk bisa tahan diri pasca pemilu. Artinya bacaan Hendro Priyono dengan saya sama. Bahwa pasca pemilu itu akan ada yang main isu untuk kepentingan ekonomi sebetulnya. Jadi saya membaca apa yang diutarakan Pak Hendro Priyono kurang lebih sama saya melihatnya. Jadi kalau kita kerucutkan tadi itu, menurut Pak Yanuar, Amerika ini lebih menunggu ataukah dia akan cawe-cawe dalam hal Menunggu, pemilu? saya. Menunggu ya? Menunggu. Dia tidak perlu turun dan akan menunggu apa yang terjadi setelah pemilu. Ya, jadi ibaratnya kalau main bola dia nunggu gol tapi offset. Oke. Nah, begitu offset dia nanti ribut VAR-nya. VAR-nya kan macam-macam nih, ada OMK lah, ada apa lagi. Oke, tetapi kan saya kira pemerintah kita, bangsa kita juga tidak akan sampai tidak mengantisipasi hal tersebut. Ya. Tentu akan diantisipasi hal tersebut supaya tidak terjadi hal-hal sebutlah offside tadi. Nah, dari ketiga calon yang Anda lihat tadi ini, siapa yang paling potensial menurut Anda bisa melakukannya dengan baik tanpa harus keluar sampai offside seperti tadi? Gini Pak Oki, banyak orang bilang pemilu Indonesia ini, saya ada teman saya yang ngelola hedge fund di luar lah ya, investor asing lah bahasanya. Dia bilang pemilu Indonesia ini unik, dia bilang yang sekarang ini. Unik, unpredictable, dan menarik gitu. Ya. Kenapa unik Pak Uki? Karena satu, orang lihat ya banyak kejutan lah. Nah, ke pertanyaan Pak Uki tadi soal geopolitik. Ya, soal geopolitik, bacaan terhadap geopolitik, keberanian dan sebagainya. Saya setuju.
Saya Pak Jokowi mengatakan kita tuh butuh presiden ke depan yang pemberani, Oke. yang sama WTO aja berani. Oke. Nah, kalau kita lihat track recordnya secara lama, orang yang punya figur pemberani ya memang Pak Prabowo. Pembaca, banyak belajar, bekas komandan Kopassus, jadi dia sangat mengerti tentang teori perang dan teori permainan. Tapi yang menarik, Pak Prabowo tuh sekarang sinyalnya jadi kayak, mohon maaf nih, jadi kayak ayam sayur gitu. Seolah-olah menjadi, ada yang ngomong lebih Jokowi dari Jokowi. Seolah-olah tuh dia tidak punya keberanian. Jadi orang juga bilang kalau ada petugas partai ketika orang menyindir PDIP dengan Megawati, orang juga ngomong gitu, ada petugasnya Jokowi. Apapun yang dimau oleh Jokowi, dia serap. Nah, jadi meskipun dia punya background kuat sebagai pemimpin yang kuat, sebagai pembaca yang kuat, tapi sinyal dia akhir-akhir ini membuat pasar juga mengkoreksi. Loh, kok dia jadi begini ya? Tuh satu. Kedua, PDIP atau Ganjar. Mungkin yang orang lihat, seberapapun juga, katakanlah PDIP, katakanlah kalah ya, Ganjar kalah. Tapi dia tetap partai yang besar, itu yang orang lihat. Terutama pasar lihat. Dan orang ngelihat, walaupun kita nggak tahu nih ke depannya gimana. Dalam sejarah reformasi kita, kalah dan kemudian konsisten menjadi oposisi, ya PDIP ini. Ketika dulu kalah sama Demokrat. Jadi orang menghitung gitu, PDIP ini, kalau dia kalah, dia mungkin akan jadi oposisi. Dan oposisinya, oposisi yang terus kuat kan, ke depan. Nah, sehingga orang ngelihat, wah, kalau yang kuat kayak gini, nah tadi saya ke pertanyaan Pak Uki, kalau di sini misalnya di Jokowi ini terlalu banyak ke Cina, kemungkinan besar kan di sini Amerika akan main. Gitu loh. Di sini karena basis parlemennya besar, basis massa di bawahnya juga ada. Kalaupun main di sini, kan gitu. Tapi kan mungkin ada juga kekhawatiran karena kita punya sejarah pemilu kemarin. Jangan-jangan ini drama di antara dua ini. Ujung-ujungnya siapapun yang menang di antara dua ini nanti berbagi lagi. Ya. Nah, hitungannya, wah, kalau kayak gitu sebetulnya keberlanjutan untuk investor Cina juga, kan melihatnya gitu. Nah, kata Einstein kan kalau dua titik berantem, solusinya titik ketiga. Ada di Anies nih, ada calon ketiga nih. Nah, kalau calon ketiga ini dipandang juga sebagai orang yang bisa menjadi calon ketiga, bisa jadi. Tapi lemah, Pak Uki. Secara penetrasi politiknya lemah gitu. Iya. Ya kan, bisa aja sih didorong gitu, tapi kan lemah gitu. Jadi kalau dari tiga ini, masing-masing ini ada pro kontra. Ya kan, pro kontra. Dan menurut saya, yang repot tuh gini, saya mungkin ingin melihat survei Kompas sebelum rame-rame ada Gibran ini lah. Iya. Survei Litbang Kompas yang kalau nggak salah Agustus ya. Kan Litbang Kompas itu mengatakan yang pasti memilih presiden yang di-endorse Jokowi itu 18,1%. Pasti. Bahasanya tegak lurus. Jokowi ngomong A, itu 18,1 berdasarkan survei Litbang Kompas. Yang tidak akan memilih siapapun yang di-endorse Jokowi, itu gede angkanya. 32%. Nah, sisanya 49,2% itu belum memutuskan lah, ragu-ragu. Jadi kalau kita lihat, Pak Uki, kenapa orang selalu berebutan tentang Jokowi ke arah mana? Karena di survei, semua survei, popularitas Jokowi itu 70-80%, Pak Uki. Ya. Jadi kalau saya ngelihatnya dari sisi data, orang yang 49,2 ini besar kemungkinan dulunya pemilih Jokowi. Itu yang diperebutkan. Ya. Tapi orang tidak beranjak ke melihat yang 30%, Pak Uki. Jadi orang memperebutkan yang 49. Jadi apa yang terjadi di koalisi Ganjar sama koalisi Prabowo itu memperebutkan itu sebetulnya. 49,2. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang perkembangan dalam kasus Gibran ini, di 49,2 ini pecah gitu. Ada orang yang tadinya sangat militan, sangat percaya apapun yang dilakukan Jokowi dia dukung, sekarang berbalik semua.
karena persoalan dinasti, karena persoalan MK. Tapi kalau menurut saya kebanyakan itu sebetulnya karena masalah di MK sih. Ya. Karena masalah putusan itu. Ini berbalik. Ini kan berarti masuk ke, makanya menurut saya PDIP memberikan Mahfud MD kan. Karena untuk menyerap itu. Tapi ada juga kubu yang bisa melihat misalnya, wah ini kayaknya dua-duanya sama aja. Saya pindah deh. Yang diuntungkan kubu Amin. Karena ngelihat ini dua nih, udah deh dua-duanya sama aja deh. Kubu Amin. Dia bisa menang nggak? Bisa, kalau yang 32%-nya juga ke TPS, Pak Uki. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Uki tadi. Ada nggak? Bisa jadi, ada yang cawe-cawe juga. Yang mendorong untuk terjadi itu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau secara orang pasar modal, secara investment gitu, saya ngelihatnya siapa yang kemungkinan menang? Ya itu petanya. Ya kan petanya nanti kalau misalnya ini kemungkinan nanti juga akan bagi-bagi atau ini ke sini. Jadi kalau menurut saya sih pasar akan ini menyenangkan buat pasar sih. Ya. Karena buat pasar setidaknya isu ini banyak isu gitu loh. Ada isu tentang drama, ada isu tentang si Anies yang misalnya kalaupun jadi mendadak kayak dapat durian runtuh, kan isunya kan banyak gitu. Ya. Makanya seperti saya bilang tadi, saya menduga pasca pemilu siapapun yang menang, kita akan menghadapi situasi yang Seperti tadi yang seperti disampaikan tadi. ya. Karena pada dasarnya semuanya tidak dalam posisi solid gitu. Oke. Tadi kita kembali yang tadi, bahwa pemilih kita itu kan lebih dari 50% adalah pemilih 64% pemilih muda. muda kan? Hmm. 64% pemilih pemula lah, kira-kira seperti itu, Gen Z ya. Nah. Kalau mereka mencari yang sebayanya kan ada di Gibran. Pengaruh seperti itu bagaimana menurut Anda? Tergantung, Poki. Ya. Jadi 64% generasi milenial dan generasi Z itu juga mewarisi ketimpangan dari orang tuanya. Jadi ketimpangan itu orang tuanya pejabat, orang tuanya eksekutif ataupun profesional di swasta, dia akan mewarisi budaya dari orang tuanya, budaya kelas menengah. Dia juga akan mewarisi yang namanya jejaring. Inilah yang dibidik, makanya selalu ngomong-ngomong soal startup, soal saham. Karena kelompok ini adalah kelompok itu. Kelompok tengah-tengah. Yang orang tuanya eksekutif di perusahaan gitu, tengah-tengah. Dia juga menguasai jaringan. Ada kelompok yang memang bagian dari oligarki. Udah kaya dari lahir. Dia akan mewarisi kekayaan itu. Ya kan? Tapi sebagian besar mewarisi kemiskinan orang tuanya. Jadi dari 64% Gen Z dan juga milenial itu, kue terbesarnya tetap mewarisi kemiskinan orang tuanya. Nah, betul bahwa mereka itu ada di digital, ya. Kenapa? Berburu konten kan? Karena dengan konten, sohor bisa menang. Jadi beda nih, kalau kelompok yang tengah-tengah berada di digital itu berpikir tentang startup, berpikir tentang saham, berpikir tentang segala macam, yang di atasnya berpikir membuat startup, nanti akan dapat angel investor. Nah, kalau yang di sini, ini berburu konten nih. Nah, yang ingin saya utarakan lewat podcast Pak Uki ini terhadap 3 calon presiden kita, juga terhadap Pak Jokowi yang masih presiden, kita ini mengkhawatirkan sebetulnya datanya. Karena ternyata kita itu sekarang pekerja informalnya makin naik, pekerja formalnya turun. Itu juga sebenarnya menggambarkan Gen Z kita. Jadi sebetulnya dalam pemilih kita ini kebanyakan berada dalam digital sebagai konten kreator, sebagai driver ojol, pemain judi online, Poki. Dan kalau kita lihat datanya, pinjol itu per bulannya itu 18 triliun penyalurannya. Menurut OJK, bad debt-nya sekitar 10%, 1,8 T. Kalau kita lihat lagi, buat apa sih pinjol itu dipakai ke judi online?
Jadi ingin saya katakan bahwa Gen Z kita ini juga bermasalah loh dengan kemiskinannya. Orang kayak gini mungkin dia juga nggak tahu siapa pemilihnya. Tapi kan bisa misalnya dalam artian tuh dicekokin dengan narasi-narasi, pakai joget-joget dengan narasi Gibran yang tadi Pak Uki bilang. Ya dia memilih Gibran bukan karena menganggap Gibran itu dia, bukan. Ya pilih aja deh gitu. Tapi dia punya loyalitas nggak? Enggak. Kalau besok misalnya pinjolnya macet, dikejar-kejar orang, dia teriak-teriak juga gitu. Nah, kelas menengah yang tengahnya menurut saya nggak akan ke Gibran. Karena dia akan ngelihatnya kenapa? Wah, itu mah karena bapaknya aja presiden. Itu ya mungkin harus dibuktikan oleh survei ya. Iya. Tapi kenapa Gen Z itu bisa didorong ya? Karena yang miskin banyaknya ini, Pak Uki. Kalau yang miskinnya banyak ini kan sama juga kayak bapaknya, mikirnya Satria Piningit aja. Mikirnya ya asal jelas aja deh, dapat apa. Misalnya gini, orang banyak bilang, Gibran ini kok banyak di TikTok misalnya FYP-nya mendukung gitu, termasuk yang anak-anak muda itu. Simpel kalau saya ngelihatnya Pak Uki. Karena ada tim narasi, tim kampanye yang memainkan algoritma, dia bermain juga di situ untuk tujuan supaya ikut nebeng ke sohor gitu Pak Oke. Ini kan, jadi tipikal pemilihnya itu bukan ideologis sebetulnya, bukan juga karena Gibran mewakili ya, semata-mata kebutuhan pragmatis dia juga. FYP dia dan sebagainya gitu. Nah, ini sangat rentan sekali. Nah, jadi kalau menurut saya, karena kondisi rentan seperti itu, kita sangat butuh stabilitas yang saya katakan tadi. Kalau stabilitasnya tidak terjadi, yang kelompok tengah juga akan marah-marah seperti Korea Selatan tahun 98. Karena reksadana jatuh, saham jatuh, asuransi jatuh. Marah mereka. Walaupun tadinya milih juga bisa marah karena turun kan. Yang di bawahnya kena ini. Jadi menurut saya tuh bahwa kita melihatnya pemilu bahwa oke, yang bawah ini kita munculkan operasi-operasi lapangan. Yang tengah ini main ekspektasi. Betul Pak Uki, tapi ini akan stabil kalau tidak ada apa-apa. Tapi kalau ekonominya yang saya bilang hostile takeover terjadi, harga saham jatuh, reksadana jatuh, tengah ini akan ribut. Gen Z ini, karena sahamnya jatuh. Yang bawah juga akan ribut karena dikejar-kejar pinjol. Itu. Jadi menurut saya tuh kita harus bedakan antara pemilu milih sama setelah pemilu. Jadi menang, setelah menang menurut saya ke pasangan Pak Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud MD, Anies sama Muhaimin, Anda tuh sebenarnya siap nggak kalau udah menang? Terutama siap nggak kalau udah menang itu ternyata dunia tidak seindah yang dibayangkan. Itu kan kuncinya. Sahabat Uki, kita sudah mendengarkan tadi Pak Yanuar bercerita dan sepertinya agak tegang dan cukup mencekam juga kondisi saat ini maupun nanti setelah pemilu. Tapi seperti yang disampaikan bahwa pemilu ini harus sejuk dan damai. Kita jangan sampai ada ribut, kerusuhan, apalagi sampai terjadi pertikaian di antara seluruh masyarakat kita. Nah, untuk itu menurut saya ini banyak yang bisa tadi kita pelajari, yang banyak kita bisa introspeksi diri kita, sehingga tidak terjadi seperti yang diceritakan Pak Yanuar tadi. Untuk itu menurut saya, Pak Yanuar, ancaman terbesar kan setelah pemilunya. Setelah pemilu. Nah, tadi ada misalnya soal pangan, soal energi, nilai tukar. Nah, ini kan juga nilai tukar sekarang sudah hampir 16. Nah, pangan ini, seperti yang kita tahu kan dalam konteks di Indonesia, kita sudah mengimpor kembali cukup besar. Kemudian energi juga kita tahu tidak sedang baik-baik saja. Kemudian nilai tukar yang sudah sampai 16. Dari pertanian misalnya ada kan sebutlah ada masuk menteri baru, walaupun untuk kedua kalinya Pak Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, yang dulu ketika masuk ke dalam bisa terjadi justru ekspor ketika itu. Ada harapan kan di situ menurut Pak? Iya, sebenarnya gini Pak Oki ya, saya tuh sebetulnya merindukan
kita itu melakukan politik ekonomi pertanian. Politik ekonomi pertanian. Jadi menurut saya sebetulnya 3 capres ini, kalau yang saya lihat dalam visi misinya, sebenarnya terjebak kepada pemilih yang 64% Gen Z dan milenial. Dan dia terjebak juga bahwa Gen Z milenial itu ada digital. Padahal menurut saya yang kita butuhkan itu adalah reforma agraria. Oke. Jadi kalau kita lihat Pak Uki, Amerika Serikat, Cina, sama India, kenapa dia bisa menjadi negara besar? Karena dia memang melakukan politik ekonomi terhadap kaum tanahnya, ya kan, menyediakan pekerjaan dan sebagainya, kedaulatan pangan dan juga pekerjaan. Nah, jadi kalau menurut saya ini yang harusnya jadi agenda besar dari pemimpin itu. Jadi bagaimana kita melakukan agenda reforma agraria ini? Katakan saja kita misalnya butuh food estate. Kalau food estate itu kan satu yang jadi masalah itu adalah Pak Uki, mekanisasi akan mengorbankan buruh tani, padahal betapa banyak buruh tani kita yang bekerja. Kedua adalah tentang lahan, konsolidasi lahan. Berarti kan Menteri Pertanian harus juga punya agenda mentransformasi orang yang tadinya buruh tani menjadi pekerja di sektor jasa pertanian. Artinya apa? Punya juga agenda untuk menumbuhkan industri jasa pertanian di pedesaan. Artinya apa? Kalau kita mau ngomongin tentang startup, tentang digital, tentang segala macam kan ke sana arahnya. Nah, menurut saya Pak Amran karena pernah di pertanian, kita menurut saya harus, dan menurut saya Pak Amran nggak belajar lagi lah ya. Pak Amran juga cukup paham bagaimana kondisi pertanian, bagaimana menggenjot produksi dan sebagainya. Tapi menurut saya agenda-agenda ke depan mempersiapkan tentang reforma agraria ini harus dilakukan. Misalnya seperti yang dikeluhkan oleh Presiden. Ini subsidi pupuk segini bedanya, apa sih dampaknya? Nah, kita kan mungkin harus berpikir. Kita harus berpikir bahwa tujuan fiskal itu tanahnya. Jadi mungkin Pak Amran karena juga sudah tahu masalahnya, bisa juga memulai misalnya meminta, ya walaupun tinggal 1 tahun terakhir ya, tapi kan bisa diagendakan untuk pemerintah berikutnya. Menurut saya mungkin bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Cina dan India, melakukan audit unsur hara tanah, sehingga akhirnya nanti pupuk itu juga tepat. Kita juga melakukan bahwa ke depan itu bukan lagi subsidi produk pupuk, tapi ya kita geser menjadi pemupukan. Penugasannya itu udah pemupukan, ujungnya ke produktivitas. Dan kemudian bergeser itu. Jadi menurut saya, karena Pak Amran pernah di situ, terus naik kelas gitu. Jangan juga ngurusin yang lama-lama. Tapi bagaimana misalnya soal subsidi pupuk yang dulu misalnya dikonsolidasikan oleh beliau sebelum ini, ya harusnya digeser bagaimana pupuk bisa naik kelas. Bagaimana dana BUMDes bisa diutamakan untuk naik kelas gitu. Jadi menurut saya Pak Uki, kalau cara berpikirnya kayak gitu, siapa menteri yang paling strategis bagi negara ini sebetulnya dalam 5-15 tahun ke depan? Menteri Pertanian. Setuju. Itu, jadi kalau kita punya komitmen melakukan itu, menurut saya, siapapun yang terpilih besok, Menteri Pertanian itu orang yang paling di garda depan. Itu yang menurut saya harusnya menjadi koreksi juga. Sahabat Uki, kalau Pak Yanuar tadi cerita tentang pupuk, itu karena beliau juga mantan komisaris pupuk Indonesia, jadi tahu betul persoalan pupuk. Oke, Pak Yanuar, cukup panjang perbincangan kita dan kayaknya perlu ada episode ketiga, ya. Karena waktu juga hari ini kita harus menyelesaikan wawancara ini. Tapi ada hal yang menarik bagi saya tadi, bahwa tantangan kita sebagai bangsa yang akan menghadapi pemilu bukan hanya pada saat pemilu dan pra pemilunya, tetapi pasca pemilu itu menjadi lebih sangat penting, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti disampaikan tadi. Negara kita bisa kolaps Ya, bisa. setelah pemilu karena persoalan pangan, energi, dan nilai tukar yang tidak stabil. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi dengan kita, dengan Indonesia yang kita cinta ini, dan mudah-mudahan ke depan justru
akan lebih baik. Makasih sahabat Tuki, jangan lupa bahagia. Makasih Pak Terima Yanto. kasih, Pak Ki. Siap.